Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan hai bina nashkuru ila Allah azza wa jalla alladzi qarata'na ni'matan katsiratan hatta nastati'a an tajidama fi hadzal makanul mubarak insyaallah. Wa saniyan salatan wa salaman ala nabiyyina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Wiramal Bahan, NIM 23117730. Saya akan menjelaskan tentang hasil perancangan antena saya yang berjudul perancangan antena perintah monopol pers ellipse dengan konfigurasi MA dan MB untuk pemecahan RFID pada frekuensi UHF. Baik, sebelumnya untuk memperjelas dan untuk mempertajam dan mengingat materi kita pada hari ini, saya akan share screen mengenai modul ini. Baik, baik. Sekarang kita sudah masuk modul. Laporan teori dan perancangan antena. Perancangan antena perintah monopol patch ellipse dengan konfigurasi MA untuk pemecah RFID pada frekuensi ultra high frekuensi. Uh, Secara umum, pada penelitian ini, pada perancangan ini, itu kita merancang antena microstrip, perintah monopol, patch, ellipse, konfigurasi MA dan MB, aturannya untuk aplikasi pemecah RFID pada pita frekuensi ultra high frekuensi. Bentuk patch ellipse memiliki dua jenis konfigurasi, itu EMA dan EMB, yang kita lakukan hanya pada konfigurasi EMA. Dan secara garis besar, perintah monopol ditambahkan pada bagian ground plane untuk memperbesar bentuk antena. Antena disimulasikan dan direalisasikan menggunakan bahan F4 epoksi dengan nilai sebesar 4,65 dan ketebalan 1,6 mm. Sedangkan pada patch dan ground menggunakan bahan dasar tembaga. Kemudian kita langsung saja. Pertama, pendahuluan terbelakang. Antena merupakan komponen vital dalam sistem komunikasi nirkabel. Untuk aplikasi RFID pada frekuensi ultra high frekuensi yaitu 860 sampai 960 MHz dibutuhkan antena yang memiliki gain tinggi, bandwidth lebar dan ukuran yang ringkas. Salah satu alternatif yang cocok adalah antena perintah monopol patch ellipse dengan konfigurasi feed MA, yaitu menggunakan feeding pada sumbu mayor. Kalau MB pakai feedingnya pada sumbu minor. Konfigurasi ini mampu memberikan kinerja lebih baik dalam hal bandwidth dan gain, sedang dibandingkan konfigurasi lainnya seperti MB. Penelitian ini merancang antena percobaan ini itu merancang antena perintah monopol patch ellipse konfigurasi ME dengan frekuensi tengah 924 MHz dan bandwidthnya yang mencakup standar RFID global. Uh, untuk itu bisa kita dapat, yaitu salah satu perangkat yang penting dalam transmisi sistem komunikasi nirkabel adalah antena yang berfungsi meradiasikan gelombang elektromagnetik yang membawa informasi ke udara dan juga sebaliknya menangkap gelombang elektromagnetik dari udara. Perkembangan komunikasi nirkabel pada masa sekarang dan yang akan datang mengarah dan semakin fokus pada komunikasi yang bersifat personal dengan tuntutan mobilitas yang tinggi. Beberapa sistem komunikasi ini misalnya contohnya telepon seluler, wifi, bluetooth, radio frekuensi, dan sistem pelacakan seperti GPS. Sistem komunikasi ini membutuhkan antena yang low profile, yaitu yang memiliki ketebalan yang kecil. Antena microstrip merupakan antena yang banyak dikembangkan karena memiliki beberapa kelebihan, antaranya memiliki ukuran yang kecil dan ringan, mudah untuk difabrikasi, serta bentuk elemen radiasinya yang dapat bervariasi. Kemudian bentuk patch yang populer adalah rektanguler atau sirkuler, yaitu petak dan bulat. Salah satu bentuk elemen radiasi atau patch yang belum banyak dikembangkan adalah bentuk oval, yaitu bentuk elips. Padahal bentuk patch ellipse dibandingkan bentuk persentase lainnya memiliki keunggulan, yaitu bentuknya yang ramping sehingga dapat diletakkan secara tegak atau mendatar, sehingga yang untuk patch ellipse ini lebih fleksibel. Berdasarkan penelitian yang berasal dari modul untuk aplikasi antena pada frekuensi 800 sampai 2000 MHz dan kebutuhan rentang bandwidth yang lebar dapat digunakan antena dengan patch lingkaran atau ellipse. Berdasarkan informasi dari penelitian tersebut, salah satu aplikasi yang sesuai dengan lokasi rentang frekuensi 800 sampai 2000 MHz ini adalah aplikasi membaca RFID pada pita ultra high frekuensi, yaitu RFID merupakan metode identifikasi melalui gelombang radio untuk menyimpan dan mengambil data dari jarak jauh. Terdapat uh, rumusan masalah yang terjadi pada yang dapat kita simpulkan pada
percobaan pada kali ini itu bagaimana perancangan antena, bagaimana cara merancang antena perintah monopol PCLF dengan frekuensi ME untuk frekuensi ultra high frekuensi, dan bagaimana karakteristik router loss, VCR, gain, dan bandwidth antena hasil rancangan, bagaimana perbandingan hasil antara fabrikasi yang dibuat dengan chassis antena konfigurasi ME, dan tujuan tujuan yang kita dapat pada saat perancangan ini itu pertama, merancang dan mensimulasikan antena perintah monopol patch ellipse konfigurasi ME, kemudian menganalisis parameter performa antena. Selanjutnya kita bisa menganalisa apa perbandingan hasil antara fabrikasi yang setelah kita buat dengan chassis antena yang kita coba. Yang pertama, kita membahas apa itu antena microstrip printed monopole. Antena microstrip printed monopole adalah jenis antena yang bentuknya datar dan dicetak langsung di atas papan PCB, itu papan elektronik. Antena ini merupakan gabungan dari teknologi microstrip dan monopole. Antena ini terbagi dari tiga bagian utama. Yang pertama patch, bagian logam di atas yang memancarkan sinyal, kemudian substrat, bagian bagian yang berada di sebagai tempat peletak antena. Itu bahannya dari isolator, biasanya dari FR4 yang menjadi dasar patch. Kemudian ground plane itu bagian logam di bawah substrat sebagai pembumian atau pertanahan. Kemudian kenapa disebut microstrip monopol? Yang pertama disebut microstrip karena struktur patch dan groundnya seperti garis microstrip. Disebut monopol karena prinsip kerjanya mirip dengan antena tiang tunggal monopol, tapi dalam versi datar yang dicetak. Kadang orang bingung kenapa ini disebut microstrip, kenapa ini disebut monopol. Kemudian antena antena microstrip ini merupakan salah satu jenis antena yang terdiri dari sebuah patch logam yang tercetak di bagian atas substrat tipis dengan bidang pertanahan. Kemudian patch ini yang tadi merupakan elemen peradiasi yang terbuat dari bahan logam dengan berbentuk variasi, misalkan persegi panjang, bulat, cincin, dan sebagainya. Substrat merupakan bagian elektrik yang membatasi elemen peradiasi dengan elemen pertanahan. Bagian ini memiliki nilai konstanta dielektrik dan ketebalan tertentu, sedangkan elemen pertanahan atau ground bagi sistem microstrip ini sebagai pembumian pertanahan di sini bagi sistem di microstrip. Kemudian kita masuk ke PSLF konfigurasi ME, Vertical Monopole Fed Along Majorities. Bagian pencatuan atau tempat masuk sinyal ditempatkan di sumbu mayor atau sisi banyak elips. Kalau untuk yang EMB, kita uh, pencatuannya tuh atau tempat posisi sinyal itu ditempatkan di sumbu minor. Jadi PSLF adalah bagian utama dari antena yang bentuknya lonjong seperti telur dan memiliki dua sumbu, itu sumbu mayor dan sumbu minor. Kalau sumbu mayor ini sisinya lebih panjang, minor sisinya lebih pendek. Apa saja keuntungan konfigurasi ME dibanding MB yang dicatu dari sumbu minor? Bandwidth-nya lebih lebar yang dapat bekerja pada lebih banyak frekuensi. Kemudian pola radiasi lebih merata dan stabil. Kemudian impedansinya lebih cocok dengan sistem RF. Sekitar 50 ohm. Jadi daya tidak banyak terbantu kembali. Selain itu, bentuk elips lebih hemat dibanding persegi panjang dan bulat, sehingga cocok digunakan di alat-alat kecil seperti perangkat RFID atau IoT, sehingga dia tuh lebih fleksibel. Uh, untuk antena perinted monopol ini merupakan modifikasi antena microstrip yang strukturnya menyerupai antena monopol, namun perbedaannya terletak pada dimensi ground plane-nya. Jadi seperti itulah. Untuk modifikasi ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan bandwidth dan gain, serta memiliki pola radiasi omnidireksional. Kita masuk uh, parameter pengukur kualitas antena. Yang pertama return loss. Return loss adalah hal yang penting dari output dari suatu kualitas antena. Return loss, VCR, impedansi, bandwidth, gain. Yang pertama return loss. Return loss menunjukkan seberapa besar daya RF yang dibantulkan kembali ke sumber karena ketidaksesuaian impedansi antara antena dan saluran transmisi. Nilai return loss diukur dalam desibel, dan semakin negatif nilainya maka pencocokan impedansi semakin baik. Batas minimum return loss ideal itu min 10 desibel. Yang kita dapatkan itu min 11, sehingga lebih baik dari lebih melebihi batas.
sehingga lebih sempurna tibanya. Kemudian VSWR, Voltage Standing Wave Ratio, adalah rasio antara tegangan maksimum dan minimum pada saluran transmisi. Nilai VSWR ideal adalah satu dan masih dapat diterima hingga 2. Nilai lebih dari 2 menunjukkan mismatching impedansi. VSWR yang didapat yaitu 1,69 VSWR sebesar 1,69 menunjukkan daya sebagian sebagian masih terpantul namun tetap dalam batas toleransi baik. Jadi yang kita dapat pada saat percobaan di TST yaitu 1,69. Sedangkan targetnya 1 sampai 2 hingga jadinya dia masuk ke rentang yang cocok, rentangnya bagus. Kemudian impedansi masukan. Antena dirancang untuk memiliki impedansi masukan 50 ohm agar sesuai dengan standar peralatan RF. Impedansi yang tidak cocok dapat menyebabkan daya terpantul kembali ke sumber. Yang kita dapatkan itu 50, lebih, 50,6 sehingga lebih dan nilai itu bisa dihitung sangat-sangat baik. Kemudian bandwidth. Bandwidth adalah rentang frekuensi saat S parameter min 10 kurang dari min 10. Antena dengan bandwidth lebar mampu menangani variasi frekuensi dan mengurangi sensitivitas terhadap perubahan lingkungan. Kemudian gain. Gain merupakan penguatan antena terhadap arah tertentu. Nilai gain yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan antena memfokuskan daya lebih baik ke arah tertentu. Kemudian pola radiasi. Pola radiasi menunjukkan distribusi daya radiasi dari antena dalam ruangan. Untuk aplikasi RFID, pola yang dibutuhkan adalah untuk azimut itu omnidireksional, cocok untuk pemecahkan dari segala arah horizontal. Kemudian bidireksional itu elevasinya dapat menjangkau area vertikal dan atas dan bawah. Jadi yang elevasi itu dipol microstripnya, kemudian omnidireksional itu monopolnya. Kemudian aplikasi yang kita pakai pada saat pembaca ini adalah aplikasi antena dalam sistem RFID ultra high frekuensi. Tapi tidak kita bahas pemakaian aplikasi sistem RFID UHF-nya. Kita hanya fabrikasi dan mengecek, menyamakan dan menganalisa di jaringan konfigurasi MA saja sehingga kita tidak membandingkan dengan MB. Jadi antena perintah monopol elite konfigurasi ME dirancang untuk digunakan pada sistem RFID, khususnya pada frekuensi ultra high, yaitu di rentang 860 sampai 960 MHz. Antena menjadi bagian penting dari reader RFID karena berfungsi untuk mengirimkan dan menerima gelombang radio dari tag RFID. Sistem RFID ultra high frequency adalah teknologi komunikasi nirkabel yang digunakan untuk mengidentifikasi objek secara otomatis menggunakan gelombang radio. Sistem ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu tag RFID ditempelkan pada objek yang ingin dikenali, kemudian reader, pembaca RFID, itu menangkap data dari tag menggunakan sinyal radio. Kemudian frekuensi ultra high frequency dipilih di antena ini karena mampu membaca tag dari jarak cukup jauh, hingga beberapa meter, sehingga cocok untuk identifikasi massal. Misalnya membaca banyak teks sekaligus di gudang, sehingga seperti dengan konsep VLAN, dia karena VLAN-nya banyak, karena LAN-nya itu banyak, kita perlu pemisah untuk supaya traffic itu tidak overlap, supaya traffic itu tidak terlalu berserak, sehingga perlu identifikasi massal. Dan tidak perlu garis lurus langsung antara antena dan tag, tidak bisa terbaca meskipun tidak saling menghadap langsung. Jadi pada saat ultra high frekuensi ini, sinyal itu melebihi yang sinyal-sinyal lain, seperti yang kita ketahui. Kemudian untuk mencegah uh, ultra high frekuensi ini masuk ke frekuensi lain, jadi kita pakai RFID itu. RFID itu disambung dengan antena, sehingga antena ini yang bisa menerima dan memancarkan sinyalnya supaya tidak bertabrakan frekuensinya. Pada kasus ini, antena dengan frekuensi MA memiliki beberapa keunggulan, yaitu pola radiasi omnidireksional, itu sinyal dipancarkan ke arah, itu cocok untuk mencetak dari berbagai posisi. Seperti kita ketahui, pada pola radiasi di antena itu ada tiga, yaitu omnidireksional, unidireksional, dan bidireksional. Kalau omni itu ke segala arah, kalau bidireksional itu hanya dua arah yang saling berlawanan, untuk angka 8 seperti antena dipol. Kemudian unidireksional seperti parabola itu memancarkan hanya ke satu arah saja. Kalau omnidireksional ini dia polanya tuh seperti searah searah hingga cocok untuk membaca teks dari berbagai posisi. Dia masuk ke lingkup semuanya. Kemudian bandwidthnya lebar sehingga bisa menangkap sinyal dari berbagai frekuensi ultra frekuensi dengan stabil.
Kemudian desainnya kompak dan ringan, mudah dipasang pada perangkat RFID, dan impedansinya stabil, cocok dengan peralatan standar. Di Indonesia, frekuensi kerja RFID ultra high frekuensi ditetapkan di 923 sampai 925 MHz oleh pemerintah. Nah, kemudian kita masuk ke metode pembuatan antenanya. Yang pertama kita perencanaan dan rancangan untuk mendesain sebuah antena. Langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan simulasi agar hasil yang diinginkan nantinya tepat dan akurat. Pada kesempatan ini, simulasi dilakukan dengan menggunakan software CST Suite Studio 2019. Perancangan ini dilakukan untuk merancang antena peritel monopol patch ellipse dengan konfigurasi ME yang bekerja pada frekuensi ultra high frekuensi, khususnya sekitar 924 MHz yang berada di modul. Tahapan dimulai dari perhitungan dimensi, simulasi, fabrikasi, hingga pengujian. Yang pertama, spesifikasi antena. Jenis substrat yang digunakan pada penelitian ini adalah FR4 epoxy dengan konstanta elektrik 4,3, ketebalan 1,6 mm, sedangkan jenis konduktor digunakan ketebalannya itu 0,035 mm. Kode jenis bahan ini merupakan jenis yang paling umum digunakan pada penelitian perancangan antena mikrostrip. Spesifikasi bahan substrat dan konduktor ini diperlukan dalam perhitungan dimensi dan simulasi antena. Selain itu, berikut adalah spesifikasi. Yang pertama, kita harus tahu apa spesifikasi antena kita, menggunakan bahan apa saja ketentuannya, frekuensi tengahnya, VSWR-nya harus berapa, return loss-nya harus min 10 atau kurang dari min 10, bandwidth-nya harus berapa, gain-nya dan impedansi masukannya harus mendekati 50 ohm untuk mendapatkan hasil yang sangat baik. Kemudian kita simulasi pada aplikasi CST. Berikut adalah yang kita lakukan adalah mengisi parameter list-nya. Ini adalah parameter list pada saat melakukan simulasi pada aplikasi CST. Jadi langkahnya itu kita bentuk desain antena yang akan kita buat. Sudah kita rancang ini yang berada di modul. Kemudian kita memasukkan semua parameter list. Itu substrat yang kita masukkan sesuai dengan parameter list, dengan bahannya sudah ditetapkan dengan spesifikasi antenanya, bahan apa. Kemudian bentuk patch antena dengan feedline dan elemen microstrip monopolnya. Sehingga jadilah seperti ini patch. Patchnya jadi seperti ini. Dan kita lanjut pada bagian ground, bagian belakang patch itu seperti ini. Setelah desain antena sesuai dengan perencanaan, maka langkah selanjutnya menambahkan port pada bagian ujung feedline. Kita menambahkan port pada ujung feedline tujuannya untuk mensimulasikan dan kita juga memastikan apakah antena tersebut berada di tengah. Kemudian port dipasang sesuai phase yang sudah di-pick. Setelah port dipasang, simulasi sudah dapat kita jalankan. Setelah itu kita menunggu beberapa saat untuk menampilkan, menunggu hasil itu tampil, sehingga dapatlah tiga hasil. Pertama, return loss atau S parameter, kemudian referensi impedansi, kemudian juga VSWR-nya. Dapat kita lihat di gambar ini hasil dari return loss atau S parameter kita kurang dari min 10, sehingga dapat kita analisa bahwa uh, yang kita dapatkan itu lumayan sangat baik. Dan bisa juga kita lihat frekuensi kita dapat itu 935 MHz. Kemudian impedansinya melebihi 50, sudah mendekati dan melebihi 50, sehingga dapat berjalan dengan baik antenanya, sangat bagus. Kemudian VSWR yang kita dapatkan 1,69. Nah, jadi VSWR ini berada di rentang kurang dari 2, 1 tidak apa-apa. Jadi kita sudah berada di tengah hingga hasilnya menunjukkan hasil yang sangat sangat baik atau mendekati sempurna. Kemudian setelah kita mendapatkan simulasi dari aplikasi CST, kita fabrikasi antena dari simulasi perancangan antena menggunakan software CST dari 2019, dapatkan nilai parameter yang diinginkan, sudah kita optimasikan. Selanjutnya akan dilakukan fabrikasi antena dengan dimensi fisik antena peritel monopol PCLIP MA, ya, menggunakan PCB. Nah, untuk ini adalah hasil antena yang sudah diverifikasi. Sebelumnya untuk langkah-langkahnya, pertama kita siapkan PCB dan kita sudah mengukur, memotong itu sebesar substratnya itu 173,3 mm kali 158,66 meter, itulah substratnya. Kemudian kita menempel
antena tersebut ke PCB sehingga nanti kita mengolahnya dengan setrika, dengan autan, kemudian kita larutkan sehingga dihasilkan antenanya seperti ini. Hmm, yang kita dapat seperti ini. Setelah itu kita larutkan dan hasilnya menjadi seperti ini. Hasilnya alhamdulillah hasilnya tidak ada yang terputus antena sedikit pun dan bisa terbaca pada anca chamber. Setelah kita mendapatkan hasil antena itu kita memasang port antena untuk diuji di anca chamber sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Kita atur ke frekuensi tengahnya 935 MHz dan dapatkan hasilnya seperti ini. Dan inilah untuk hasil grafik Excelnya. Nah, kemudian dapat kita analisa dari seluruh hasil dari hasil dari gambar yang kita dapat itu pertama grafik VCR. Grafik VCR itu pada frekuensi 135 Hz. Nilai VCR-nya 101,69 menunjukkan bahwa antena sudah cukup baik dalam mentransmisikan daya ke udara karena nilai VCR mendekati 1. Yang berarti pantulan dayanya sangat kecil. Kalau nilai VCR-nya di bawah 2 sudah tergolong bagus dan menandakan performanya sangat efisien. Kemudian grafik S parameter. Kalau nilai S parameter pada frekuensinya itu min 11,78 desibel. Ini artinya ada sekitar 92% daya yang ditransmisikan dan hanya sekitar 8% daya yang dibetulkan kembali. Semakin negatif nilai S11 atau S parameter semakin baik performa antena dalam menyerap daya. Nilai di bawah min 10 desibel umumnya sudah dianggap baik untuk aplikasi kritis. Kemudian impedansinya pada frekuensi ini didapatkan impedansi sebesar 52,26 ohm, sangat dekat dengan impedansi standar yaitu 50 ohm. Hal ini menunjukkan bahwa antena sudah matching sehingga minimalkan kehilangan daya akibat mismatching. Kemudian hasil pengukuran di analyzer atau disebut dengan chamber pada frekuensi itu yang terhitung pada analyzer chamber itu frekuensinya 833,105 MHz sehingga nilai yang didapat itu tidak tepat, tidak sama dengan perencanaan kita yaitu menjadi min 15,933 desibel. Ini menunjukkan bahwa antena membutuhkan sangat sedikit daya, sehingga daya yang dipancarkan ke udara cukup besar. Kemudian grafik di Excel. Grafik itu menunjukkan nilai pantulan daya terhadap frekuensi terlihat adanya penurunan tajam hingga sekitar minus 45 desibel di titik sekitar indeks 57 hingga 59 yang indikasikan frekuensi resonansi antena itu frekuensi di mana antena bekerja paling optimal atau daya pantulan sangat minim. Nilai minus 45 dB ini menunjukkan bahwa hampir seluruh daya dipancarkan hanya sedikit yang dipancarkan kembali yang menandakan performa antena sangat baik di frekuensi tersebut. Kemudian dapatlah kita kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu antena perintah monopol elips dengan konfigurasi ME berhasil dibuat dan diuji untuk frekuensi 860 hingga 960 MHz yang digunakan pada sistem RFID. Kita tergolong berhasil, kita sama dengan modul hasil kita sehingga dan juga menunjukkan hasilnya lebih baik lagi. Hasil pengukurannya menunjukkan performa yang sangat baik itu VSWR-nya 1,9, S parameternya min 11 dB, kemudian impedansinya 52,26 ohm, hingga hampir sama dengan standarnya, mendekati standarnya, malahan lebih baik dari standarnya. Kemudian grafik dari pengukuran DNC chamber dikemudikan hasilnya sangat baik dengan nilai pantulan S parameter mencapai minus 45 desibel, artinya sinyal hampir semuanya berhasil dipancarkan tanpa dibantulkan. Kemudian antena ini cocok digunakan untuk sistem RFID karena bisa bekerja di banyak frekuensi, yaitu bandwidth yang lebar. Karena bandwidth yang lebar itu dia monopol, bisa menangkap sinyal dari banyak arah, omnidirectional, bentuknya kecil dan ringan, jadi mudah dipasangkan ke alat kecil, sehingga mudah dan lebih fleksibel. Hingga kita dapatkan saran. Saran dari percobaan ini, ah, yang pertama, pada saat perbaiki posisi dan bentuk feedline agar VSWR bisa lebih dekat ke angka ideal. Kemudian coba material substrat lain dengan nilai dielektrik yang lebih kecil agar performa antena bisa lebih stabil dan efisien. Kemudian kita lakukan pengujian antena di dunia nyata dan dibandingkan dengan konfigurasi lain seperti MB agar bisa tahu mana yang paling efisien. Kemudian kita uji coba antena langsung dengan sistem RFID, misalnya uji jarak pemecahan tag dan kecepatan memecah tag sekaligus. Bisa juga
Ditambahkan reflektor atau ground yang dimodifikasi untuk meningkatkan arah dan kekuatan sinyal ke area tertentu. Itu kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada saat melakukan perancangan antena itu. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perintah monopol memiliki keunggulan menghasilkan wave yang lebih lebar tanpa menambah luas antena. Sehingga pada penelitian atau perancangan yang kita akan datang ini, perintah monopol akan dikembangkan lagi untuk perancangan antena ultra wideband untuk ultra high frekuensi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.